Selamat pagi jemaat, brother sister, saudara-saudari yang terkasih. Satu rasa syukur boleh ada di sini berbagi. Dan sebelum kita masuk kepada menu utama yaitu firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau punya satu pekerjaan bersama anak-Mu untuk menyelamatkan semua. Dan kami adalah hasil kerja yang besar dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kamilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di tengah dunia. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan atas hidup kami yang Engkau selamatkan. Dan kami juga bersyukur Engkau berikan kami privilege untuk kami bisa membawa pekerjaan itu menyentuh setiap hati orang di sekitar kami, dan mereka pun bisa melihat besarnya pekerjaan yang Tuhan, pekerjaan terbaik yang berdampak ke surga Tuhan, berdampak pada kekekalan. Hari ini kami akan belajar kembali hati-Mu Tuhan tentang misi. Tuntun hamba-Mu sertai jemaat-Mu, Roh Kudus membimbing kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya dari Bogor, saya lupa saya dari mana. Saya tadi bahkan saya mau ambil ini, padahal saya udah punya ini. Karena di Bogor kita biasanya jarang ada pakai yang begini. Kita baru punya yang begini. Hari ini saya akan melanjutkan tema kita di bulan ini tentang greater works, pekerjaan terbesar. Dan kita akan belajar tentang the heart of mission. Sebelum saya memulai khotbah, izinkan saya menceritakan satu cerita kecil. Apa yang menarik dengan ini? Bisa bayangkan nggak kalau saya duduk yang jaga itu? Saya duduk di sana, jaga itu. Dan itu adalah satu cerita kecil tahun 98, saya yang duduk di situ. Saya bayangkan kalau brother sister lewat, pasti yang lebih menarik Johnnya atau pisangnya, pasti lebih menarik pisangnya. Itu udah jelas. Pasti yang kita lihat ini enggak. Bahkan kemungkinan pisang itu pun enggak akan laku. Karena orang berpikir, saya bukan penjual pisang, tapi penjaga pisang. Tapi ini adalah yang cerita ini terjadi 98 di bulan Agustus. Saya di Jalan Kesehatan di Bintaro Jaya, saya itulah pekerjaan saya karena krisis, hilang pekerjaan, dan bukan milik saya jaga pisang. Dan saya belum pernah jualan seumur hidup saya. Dan tampang saya jelas, lebih cocok kolektor. Yang menarik begini, setiap hari lewat mobil banyak, karena itu pintu utama Bintaro Jaya. Orang lewat, berhenti, mereka beli pisang. Waktu itu 2.500 harganya. Saya nggak promo ini, saya nggak ada dapat diskon apa-apa, nggak ada bisnis itu sampai sekarang. 2.500 harga satu sisir, dan orang lewat, waktu saya buka pintu, di dalam lagi lagu rohani. Tapi dia bilang, berapa harga pisangnya? Saya udah kumal, susah hidup, kelihatan belum makan. Kalau ini kan udah nggak bisa bohong, kali ini udah makan banyak. Yang ditawar adalah pisangnya, 2.500 ditawar pisangnya. Saya nggak pernah berdagang seumur keluarga saya. Saya kasihan sama dia. Saya kasih 2.000. Berikut ada lewat lagi, salib di sini. Bahkan ada di kaca spion mobil, salib. Bahkan ada yang pendeta. Pertanyaan saya begini, berapa ratus setiap hari seorang Kristen melewati John Sinaga, penjaga pisang, tapi tidak ada yang tertarik dengan saya. Hanya damai. Itu pun 11 tahun kemudian. Itu pun dengan pergumulan. Dengan doa dan puasa 40 hari. Tapi ada satu yang tertarik dengan saya. Keng Lee.
Dia datang jam 8 malam. Dia sengaja beli pisang. Bagi saya, kami nggak ada hubungannya, udah lewat begitu. Besok beli pisang lagi 1 sisir. Lama-lama saya kira orang ini doyan pisang juga. Tapi lama-lama ngobrol kami. Ngobrol. Itulah awalnya Keng Lee bicara ke saya tentang Tuhan. Saya lagi di persimpangan hidup saya. Saya lagi pahit dengan kehidupan, pahit dengan keluarga, pahit dengan Tuhan, dan nggak jelas karir. Tidak ada di sini yang punya cita-cita jadi pengusaha pisang barangan, kan? Nggak ada. Janganlah. Sampai hari ini saya sudah membuat sumpah pisang barangan. Saya tidak akan memakan lagi sampai saya di surga. Karena itu kisah. Tapi yang saya katakan begini, berapa banyak dalam hidup kita, kita juga adalah Kristen yang sama. Keluar dari komplek kita ada satpam, tukang sapu, di pasar, tapi kita tidak tertarik kepada mereka sebagai jiwa yang perlu diselamatkan. Saya percaya Keng Lee bagi saya adalah the heart of mission. Hatinya Tuhan, Yesus ada di hatinya Keng Lee, makanya itu sampai kepada saya. Dan kita bukankah ada juga hati seperti itu yang membawa kita ada di ruangan ini? Pasti ada itu. Kita punya semua momennya Tuhan dalam hidup kita. Ada seseorang yang punya hati Tuhan itu, hati misi itu, dan mereka menyapa kita walaupun mungkin bukan dengan keyakinan atau bahkan mungkin keraguan, tetapi itulah yang terjadi. Dan hari ini kita akan belajar tentang hati misi. Saya tidak akan khotbah tentang pengetahuan, karena ini tentang hati. Karena hanya hati yang saya punya. Istri saya selalu bilang, saya akan aman kalau John pakai hatinya. Kalau dia udah pakai kepalanya, hancurlah kami. Dan saya bilang, hari ini saya akan bicara hati. Ketika kita dengarkan firman ini, biarkan itu ke hati kita. Amin. Ini tema kita. Ini kok bisa jalan sendiri ya? Ini udah canggih banget ya. Kalau kami biasa terlambat, ini duluan dia. Berarti aku yang lambat ya. Oke. Yohanes 5:20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ini Bapa, tapi dimulai dengan Bapa mengasihi anak. Itu adalah hatinya Bapa. Ketika kita menerima misi, mau kita sebut amanat agung, kalau itu tidak kita terima sebagai kasih, akan berbeda kita menerimanya, meresponnya, dan melakukannya. Kemudian Yesus berkata ke muridnya juga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kadang-kadang kita bisa mengambil ini poinnya lebih menekankan kepada apa sih yang bisa kita kerjakan lebih besar dari Yesus? Poinnya bukan itu. Karena kita nggak akan bisa melakukan yang lebih besar dari dia lakukan. Apanya mungkin lebih besar? Jangkauannya iya. Yesus hanya di Yerusalem, kita bisa ke seluruh dunia. Jumlah jiwanya iya, bisa lebih besar yang kita lakukan sampai sekarang. Tapi bukan berarti bahwa kita lebih besar melakukannya. Karena kita tahu di ayat 13, mintalah apa saja yang di dalam namaku, aku akan berikan. Tetap Tuhan kok. Kemudian dikatakan Roh Kudus diberikan. Jadi besar di sini adalah selama kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi, besar lagi, besar lagi. Amin. Inilah hati misi. Hati misi adalah transfer hati Bapa kepada Yesus, dan Yesus transfer hati yang sama kepada kita. Saya bersyukur Keng Lee punya hati itu, dan dia bawa ke saya hari ini.
Saya nggak percaya waktu Kang lihat saya, suatu hari John akan jadi pelayan, jadi apa. Mungkin enggak. Dia hanya punya hati yang sederhana itu. Dia adalah jiwa yang lebih malang dari pisangnya, kira-kira itu. Ini mundur, tadi maju ke ini gimana ya? Ternyata pakai ini juga butuh iman ya. Minggu lalu Harlem sudah khotbah ke kita, My Father's Business. Inilah bisnis besarnya Tuhan, yang Dia akan investasikan segala-galanya untuk bisnis ini. Dan Dia kasih semuanya untuk kita. Bapa jadi pengutus kita, Yesus panutan kita, Roh Kudus penolong kita. Hari ini kita akan belajar dari panutan kita. Hati seperti apa yang dia punya? Kita akan belajar 3 hal. Hatinya dia. Dan kita akan ambil dari Markus, karena kami sebagai satu region lagi mendalami Greater Works dari Markus. Dan minggu lalu, Bapak Harlem sudah menjelaskan dengan detail dari Yohanes. Sekarang dia lebih lambat dari saya. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saya baca ini, inilah yang menarik dari Yesus. Kita terlalu banyak bias gambaran tentang Yesus yang diajarkan mulai dari sekolah minggu ke kita. Yesus itu adalah sama manusiawinya seperti kita. Ini kesehariannya dia. Kalau dia di Bogor, dia bangun jam 5 pagi. Di Depok, di sini juga. Dia bangun jam 5 pagi. Pagi-pagi benar. Kalau dia ngantuk, kita juga ngantuk. Dia capek, kita juga sama. Tetapi dikatakan pagi benar. Hari masih gelap. Ia harus bangun, mempersiapkan dirinya untuk menjalani hari. Karena kita tahu kemungkinan Yesus juga tidak punya tempat tinggal tetap. Makanya muncul kata-kata tidak punya tempat meletakkan kepala. Berarti kalau misi lagi di daerah ini, dia ada di situ. Dia harus mencari satu tempat di mana dia bisa berdoa dengan Bapaknya. Itu pun lagi berdoa udah datang orang. Dan Yesus melihat, untuk inilah aku datang. Hari ini jika kita punya hati yang sama, bagaimana ketika kita bangun pagi-pagi benar? Saya tadi bangun pagi-pagi benar yang saya pikir khotbah loh. Khotbah, bangun saya jam 5.30, terlambat enggak? Nanti lewat briefing enggak? Kadang-kadang bisa sebegitu sibuknya kita miss hal yang harusnya paling utama yang kita persiapkan di pagi hari. Lebih gawat lagi kalau pagi-pagi suami istri berantem. Suami udah selesai mandi, istri masih make up. Buruan, kita ke Tuhan. Wah, buruan ke Tuhan sih, tapi Tuhannya udah nggak ada. Itu bisa. Tapi itulah Tuhan, untuk itu aku datang. Dia nggak berhenti di satu tempat, untuk itu aku datang. Poin saya yang pertama adalah ini. Ini hati Tuhan. Ini statementnya Tuhan kepada dirinya setiap hari. Seperti dia mengingatkan dirinya. Walaupun hari ini untuk kita. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berarti dia udah siapkan hari-harinya, waktunya, jadwalnya, energinya, schedule-nya, appointment-nya. Dia akan ketemu dengan orang jahat, orang berdosa. Wow, ada yang di sini menyusun agenda. Orang jahat 1,
Ini nanti aku spend time siang, orang jahat 1, orang jahat 2, orang jahat 3, ada. Tapi itu Tuhan kita. Dia siap dengan itu. Bahkan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau orang yang hilangnya nggak mau datang ke dia, dia cari. Itu yang dia lakukan. Ini hati Tuhan yang pertama. Bagi dia ini adalah course, arah hidup. Kesanalah semua diarahkan dia hidupnya. Seluruh resource-nya, waktunya. Dan dia siapkan dirinya tiap hari untuk itu. Wow. Saya bayangkan kita punya hati itu, kecil aja di hati kita. Berapa banyak dunia ini akan berubah. Berapa banyak tukang pisau barangan akan berkhotbah di sini. Itu hati Tuhan. Waktu saya baca ini, sekarang saya bukan bicara sebagai orang yang hilang itu, tapi bisa juga saya sebagai orang yang hilang juga, karena saya udah hilang hati. Saya cek hati saya masih punya enggak hati yang sama. Kami ada satu tempat di Bogor yang kita bersyukur untuk berada, sister, doa, iman, kasih, semua membuat kita punya satu tempat di Bogor. Setelah 26 tahun, baru kita punya tempat ibadah menetap. Kita suka cita, luar biasa, tapi euforia itu akan hilang dalam beberapa saat. Pertanyaan buat saya adalah, apa signifikannya saya bersama jemaat di Bogor ada di sana bagi tukang parkir, bagi satpam, bagi pedagang asongan, bagi tamu hotel di sana? Apa signifikannya kami ada di sini kalau tetap juga kami nggak tertarik melihat arah kami di sana adalah untuk jiwa-jiwa diselamatkan? Ini adalah hal yang kita terus belajar. Jangan hilang hati itu. Amin. Kita lanjut ya. Kok jadi senyap ya, jadi kayak seperti ibadah penghiburan. Ini tentang semangat, tentang misi. Iyalah yang khotbah begitu. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia mau kasih hati itu, ditransfer semua hatinya kepada kita. Sampai jadi. Dan itu kita tahu. Hati itu kemudian ada di murid-murid itu. Dan sampai hari ini kepada kita. Di Markus 6 ayat 32 sampai 34. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kalau kita pelajari konteks ayat ini sangat menarik. Ketika ayat ini terjadi, Yesus dapat kabar Yohanes Pembaptis sudah dipenggal. Dan muncullah ayat, Israel seperti domba, tidak bergembala. Kenapa? Karena yang menggembalakan mereka dengan benar saat itu, bukan Farisi, bukan Saduki, bukan ahli Taurat. Berarti yang mendahului Yesus setelah hampir 400 gap dari Maleaki sampai Matius, muncul satu gembala. Dan Yesus akan jadi gembala, dimulai dengan Yohanes. Ketika Yohanes habis, tidak ada lagi gembala yang menggembalakan umat Israel. Dan inilah kesedihannya. Tapi dia adalah sepupunya, saudaranya, dia berduka. Dan dia memutuskan dengan murid-muridnya, kita mau menyepi. Untuk dia pulihkan rasa dukanya. Inilah masa berduka bagi dia, di mana mungkin dia butuh menyendiri, butuh waktu dengan Tuhan. Tetapi waktu mereka jalan, yang terjadi orang tahu. Waktu dia mendarat. Mungkin waktu itu nggak tahu apa tanah lapang atau apa. Waktu dia mendarat untuk menyepi, yang ada seperti ini di hadapannya. Manusia yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sakit,
yang terluka, yang tidak tahu kebenaran. Yesus ambil rasa sedihnya. Dia tekan ke bawah rasa dukanya. Yang keluar adalah tergerak oleh belas kasihan. Wow, dia abaikan dirinya sebentar. Dan dia tergerak melihat orang-orang. Ini yang harusnya adalah acara berduka, menjadi acara KKR. Dan kita tahu ceritanya sampai larut malam dia melayani mereka. Inilah cerita 5.000 orang diberikan makan. Itu ceritanya. Hari ini, saya balik ke cerita di awal. Saya percaya yang menggerakkan Kengli lihat saya adalah, karena waktu di titik itu, dia tergerak oleh belas kasihan. Saya percaya Kengli juga ada pikiran, kalau aku dekat sama orang ini, besok gue dirampok nggak? Pak Malak, udah bayangin tampang perampok, susah makan pula, ngomong juga kasar, sampai sekarang logatnya nggak hilang. Bagi dia pasti ada banyak hal itu. Tetapi karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, ini menekan semua pemikiran yang lain, itu tergerak. Apa artinya tergerak oleh belas kasihan? Bukan saya yang menggerakkan kasihannya, kasihannya yang menggerakkan saya. Bukan saya subjeknya, saya jadi objek dari belas kasihan itu sendiri. Sepertinya saya nggak bisa tahan diri saya nggak bisa tahan mulut saya nggak bisa tahan ada dari dalam diri saya keluar tertarik kepada orang itu. Belas kasihan. Kita tahu sepanjang Alkitab banyak tergerak oleh belas kasihan. Dia tergerak melihat orang kusta. Kalau bukan belas kasihan yang menggerakkan Yesus, dia tidak akan menyentuh orang kusta, memeluk orang kusta. Karena menyembuhkan orang kusta tidak cukup menyembuhkan fisik. Dia harus menyembuhkan jiwanya yang tertolak. Kan disingkirkan dari komunitas. Tapi dia peluk. Penyembuhan yang lain dia nggak peluk. Tapi untuk itu secara hukum Yahudi dia akan tidak tahir selama 7 hari. Dia mengambil itu. Itu hanya belas kasihan yang akan lakukan itu. Itu bukan logika. Itu bukan hitung-hitungan. Ada janda yang sedang berduka, melihat orang lapar tanpa makan, melihat orang banyak sekali ayatnya. Apa hati misi Yesus yang membuat dia terus bergerak, termotivasi? Compassion. Belas kasihan. Belas kasihan. Karena belas kasihan makanya Damai mau menikah sama saya. Makanya ketika kami berantem, saya tahu apa yang hilang. Bukan salah saya. Damai kehilangan belas kasihan, jadi kami berantem. Baru saya bantulah dia balik belas kasihan itu. Biar saya dikasihani sama dia. Kalau enggak, kopi enggak ada, pendeta juga marah kopi enggak ada. Saya juga manusia. Ya, atau kalau dia enggak ada belas kasihan, tiba-tiba makin mesra. Tetapi udah dicampur sedikit-sedikit. Campuran-campuran yang membuat kita hilang. Tapi saya percaya kalau kita hilang ini, hilang semua pandangan kita. Bias kita melihat semuanya. Itulah Tuhan kita. Belas kasihan itu menggerakkan dia. Seperti itulah mesin penggeraknya dia. Ketika dia ingin nyaman, belas kasihannya keluar. Hari ini, saya percaya kita punya hati yang sama. Karena ada juga dalam hidup kita yang dulu melihat kita penuh belas kasihan. Amin. Mungkin kalau di sini nggak terlalu susah ya kita. Kalau saya susah dulu, diajar Alkitab susah. Belas kasihan orang bisa jadi kebencian, saya ubah. Aturan orang itu tadi saya mengubah saya mengubah dia. Tapi kalau di sini, di ruangan ini lebih lembut dari saya hatinya semua. Saya percaya itu. Makanya saya nyaman berkhotbah, karena saya dapat belas kasihan dari kalian. Ketika kalian tertawa, walaupun nggak lucu, itu belas kasihan juga. Kadang-kadang yang kalian tertawai bukan joknya, dirinya saya, nggak apa-apa juga. Bagi saya itu belas kasihan. Kita lanjut ya. Menarik, ini yang menarik. Yesus tahu loh, berapa lama dia akan hidup, waktu yang dia punya. Kita semua sepakat,
Antara 30 sampai 30 setengah tahun. Nggak ada yang pasti, tapi anggaplah 30. Berarti setiap hari Yesus tahu waktuku makin sedikit, bukan makin banyak. Bahkan menariknya, dia beritahukan kematiannya 3 kali kepada murid-muridnya. Dan dia sangat detail tahu proses kematiannya. Melalui penderitaan dulu, mengalami penolakan, mengalami penganiayaan, baru terakhir penyaliban, selesai. Berarti waktu Yesus merayakan ulang tahunnya yang ke-29, kita akan nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Enggak, kita enggak akan nyanyi itu. Karena memang waktunya dia tinggal sedikit. Tetapi kebayang enggak Yesus hidup dari hari ke hari, dia makin dekat pada kematian. Dia ingatkan dirinya. Bahkan setelah dia mati, dia ingatkan kita untuk mengingat kematiannya. Apa signifikansinya kepada hati misi? Di Markus 8 ayat 31 sampai 34. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saya nggak tahu sehebat apa Petrus ini menegur Yesus. Saya dulu sejahat-jahatnya, saya nggak pernah negur orang baik-baik begitu loh. Berarti saya masih lebih lembut dari dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Saya pun kalau kita lihat ini, beberapa menit sebelumnya, Yesus memuji Petrus. Karena Petruslah yang mengenal Yesus secara pribadi, engkau adalah Mesias anak Allah. Dan setelah itu dikatakan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tapi beberapa saat kemudian, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Boleh minum nggak? Boleh ya. Belas kasihan. Terima kasih. Kenapa Yesus marah kepada Petrus? Hatinya Petrus sayang kepada Yesus. Dia nggak bisa bayangkan orang yang paling dia kasih akan menderita. Sama seperti kita, mungkin bapak, orang tua di sini ya, kita banyak mengambil penderitaan anak kita itu secara naluriah kita punya. Tetapi Yesus katakan, mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib, baru bisa mengikut aku. Apa yang kita harus deny? Pikiran kita. Karena kalau pikiran kita nggak sinkron lagi sama hati kita memikirkan apa, hati kita juga akan korup. Ini yang dia marah. Pikiran Tuhan tidak seperti itu, Petrus. Ini pikiran Tuhan. Itu harus jadi pikiran kita tiap hari untuk menjaga hati kita. Kenapa murid Yesus harus menyangkal diri? Karena kita harus menyangkal pikiran tiap hari. Menyangkal pikiran tiap hari, menertibkan pikiran kita tiap hari, dan itu akan di-guide oleh hati kita. Itulah maksud istri saya, kenapa dia secure kalau saya pakai hati saya. Baguslah dia melihat saya begitu, kalau bagi saya memang itu aja modal saya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, inilah akhirnya, inilah puncak karirnya Yesus. Memberikan segalanya, totalitas, tidak ada lagi yang dia tahan. Dia berikan semuanya. Inilah ayat inti dari kitab Markus. Makanya dia bekerja, karena dia tahu untuk itu dia datang, dan akhirnya dia harus berikan semuanya.
Hati Yesus yang ketiga adalah komitmen. Komitmen. Kita mengambil ini adalah komitmen. Tidak ada kita tahan satu hal pun lagi. Brother, sister, Bapak, Ibu, ini hati Yesus yang membawa kita semua ke ruangan ini. Mari miliki hati yang sama. The heart of mission. Itu saja khotbahnya. Amin.